saya ingin menjelaskan tentang waktunya sholat maghrib. Karena waktunya sholat maghrib pada bulan Ramadan ini berkaitan dengan waktunya buka puasa. Karena selama ini dan pada umumnya umat Islam menyangka bahwa waktunya sholat maghrib itu sangat singkat, sehingga dalam pelaksanaan berbuka puasa pun dianggapnya waktu berbuka puasa itu sangat singkat. Sehingga di dalam pelaksanaan berbuka puasa dilaksanakan secara terburu-buru atau tergesa-gesa karena khawatir ketinggalan waktu sholat maghrib. Maka buka puasa pun tergesa-gesa karena takut ketinggalan waktu sholat maghrib, sehingga buka puasanya mungkin hanya cukup untuk membatalkan puasnya saja dengan memakan 1 butir buah korma, 2 bahkan mungkin sampai hanya 3 butir korma saja, atau dengan hanya meminum air saja 1 gelas, ya sudah menghentikan buka puasanya karena takut ketinggalan waktu sholat maghrib dan takut kalau sholat maghribnya menjadi qadha. Akhirnya dia terburu-buru untuk melaksanakan sholat maghrib. Namun akibatnya sholat maghrib pun tidak khusyuk, karena ingat makanan yang belum dimakannya, karena berbuka puasanya belum kenyang. Akhirnya sholat pun tergesa-gesa. Saking tergesa-gesanya kemungkinan dikhawatirkan akan mengurangi kehusyuan sholat dan bahkan mungkin akan mengurangi rukun-rukun daripada sholat itu sendiri. Karena yang ada di benaknya ketika sholat dia ingat makanan yang sudah tersedia, yang masih banyak yang belum dia makan. Akhirnya dia terganggu kehusyuannya daripada sholat. Kadang-kadang kemungkinan ketika dia sholat dia membayangkan makanan-makanan yang sudah dihidangkan di rumah. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan waktu sholat maghrib secara gamblang agar kita bisa berbuka puasa secara leluasa, tenang dan sempurna, dan bisa makan sampai kenyang. Akhirnya kita juga bisa melaksanakan sholat maghrib dengan tenang, dengan khusyuk, bahkan dengan sempurna, dengan rangkaian wiridan dikir-dikir yang biasa dilaksanakan setelah sholat. Tapi kalau sholat maghrib tergesa-gesa karena buka puasanya kurang kenyang, di samping sholat maghribnya akan terburu-buru, juga kemungkinan rangkaian ibadah yang berkaitan dengan sholat seperti wiridan dikir akan ditinggalkannya. Artinya sholat dia tidak akan wiridan karena masih terasa lapar perutnya. Dia akan segera kembali menyantap makan makanan yang sudah tersedia di rumahnya. Sehingga wiridan pun, dikir yang sudah menjadi pokok yang biasa dibaca setelah sholat mungkin akan ditinggalkannya karena terburu-buru ingin kembali menyantap hidangan yang sudah disediakannya.
Ternyata waktu sholat maghrib tidak seperti apa yang dibayangkan oleh umumnya umat Islam. Karena durasinya sholat maghrib, durasi waktunya sholat maghrib itu durasi waktu yang sekiranya cukup untuk digunakan pertama azan, wudhu, kemudian berganti pakaian atau salin pakaian, kemudian ditambah dengan durasi waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat 5 rakaat. Sholat 5 rakaat itu yaitu sholat maghrib 3 rakaat dan sholat sunat ba'diyah atau sholat sunat setelah sholat maghrib 2 rakaat. Tapi kalau menurut pendapat Imam Al-Haramain, durasinya ditambah dengan durasi waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat 7 rakaat. Berarti sholat sunat qobliyah maghrib, sholat maghrib 3 rakaat, kemudian ditambah sholat sunat ba'diyah maghrib 2 rakaat, jadi 7 rakaat. Jadi waktu sholat maghrib itu minimal durasi waktu yang cukup untuk digunakan satu adzan. Paling adzan itu mencapai 3 menit atau kemungkinan mencapai 4 menit lah, 4 menit. Kemudian wudhu kemungkinan cukup memakan waktu 3 menit. Kalau adzan 4 menit, wudhu 3 menit, itu sudah 7 menit. Nah, kemudian ditambah durasi waktu berdandan, salin pakaian sebelum wudhu, salin pakaian terlebih dahulu. Ya kemungkinan berpakaian cukup 1 menit. Kemudian sholat maghrib kemungkinan menghabiskan waktu berapa menit? Yang kemungkinan 5 menit lah. 5 menit. Hitunglah kalau sholat sunat qobliyah maghrib, sholat maghrib dan sholat sunat ba'diyah maghrib memakan waktu 10 menit. Jadi durasinya waktu maghrib hanya berkisar antara 19 menitan. Ketika kegiatan-kegiatan tadi sudah selesai dilaksanakan, salin pakaian, azan, wudhu dan sholat 7 rakaat sudah selesai dilaksanakan semua, maka berakhirlah waktu sholat maghrib. Ternyata kenyataannya tidak seperti itu, karena pendapat ini menurut qaul jadidnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pendapatnya mempunyai 2 qaul. Ini yang masyarakat harus tahu. Imam Syafi'i itu pendapatnya mempunyai 2 pendapat atau 2 qaul. Qaul jadid dan qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim itu qaul yang dahulu, qaul yang pertama, pendapat yang pertama yang dicetuskan di Irak ketika beliau sedang menetap di Irak. Kemudian qaul jadid, pendapat yang terbaru. Nah, ini yang kedua yang beliau cetuskan ketika beliau bermukim di Mesir. Pendapat yang kedua, qaul jadid, itu biasanya meralat qaul qadim, meralat qaul yang pertama atau meralat pendapat yang pertama. Tapi ternyata pendapat Imam Syafi'i yang terbaru atau yang jadid itu tidak selalu meralat pada pendapat yang lebih dahulu, tidak selalu meralat pada pendapat yang pertama. Karena juga ada beberapa masalah yang dikecualikan di mana boleh mempergunakan qaul qadim Imam Syafi'i. Artinya qaul yang pertama itu boleh dipakai di dalam beberapa masalah. Di dalam kitab Taqriratus Sadidah, kalau tidak salah ada 12 atau 13 masalah, termasuk pengecualian di mana qaul qadim Imam Syafi'i bisa dipergunakan, termasuk di dalam durasi waktu maghrib.
atau yang berkaitan dengan durasi waktu berbuka puasa. Memang menurut pendapat Imam Syafi'i yang pertama atau qaul jadid atau qaul jadid, menurut pendapat Imam Syafi'i yang kedua, yang terbaru, qaul jadid, waktu maghrib itu sangat singkat karena durasinya hanya cukup untuk dipergunakan bersalin pakaian, adzan, wudhu, dan melakukan sholat 7 rakaat, yaitu sholat sunnah qobliyah maghrib 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan ditambah sholat sunat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Nah, itulah durasi waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Bila mana kegiatan setelah selesai dilaksanakan, maka berakhirlah atau habislah waktu sholat maghrib. Ternyata menurut pendapat Imam Syafi'i yang qadim atau pendapat yang dahulu yang pertama, waktu sholat maghrib itu tidak sesingkat dengan apa yang dibayangkan oleh umumnya umat Islam. Karena durasinya waktu sholat maghrib yang berkaitan dengan durasi waktunya berbuka puasa menurut qaul qadimnya Imam Syafi'i, menurut pendapat yang pertama Imam Syafi'i itu waktunya agak leluasa, agak panjang. Karena waktunya sholat maghrib itu dari mulai terbenamnya matahari, makanya disebut maghrib juga, disebut sholat maghrib itu artinya sholat yang dilakukan setelah terbenamnya matahari. Ghurub itu maghrib itu terbenam, artinya sholat yang dilakukan pada waktu setelah terbenamnya matahari. Jadi menurut qaul Imam Syafi'i, pendapat yang pertama, bahwa waktunya sholat maghrib itu agak leluasa, terhitung dari mulai setelah terbenamnya matahari dan sampai terbenamnya fajar. Biasanya kalau datang waktu maghrib ada fajar merah yang melintang di arah barat. Apabila setelah hilang fajar merah tadi, maka baru berakhirlah waktu sholat maghrib. Maka ini kemungkinan bisa mencapai 30 menit sampai 40 menit bila durasi sholat maghrib dihitung dari mulai terbenamnya matahari sampai hilangnya fajar merah yang melintang di arah barat. Kemungkinan bisa mencapai 40 menit. Ini kan 40 menit ini bisa untuk dipakai berbuka puasa secara leluasa. Jadi kita bisa berbuka secara leluasa dan melakukan buka puasa secara tertib ya, sampai kita merasakan kenyang. Nah, setelah itu kita juga dapat melaksanakan sholat maghrib dengan tenang, dengan tertib, dengan khusyuk, dan lengkap dengan zikir-zikir, aurat-aurat yang biasa dilakukan setelah waktu sholat maghrib. Nah, itu yang perlu diketahui. Jadi boleh menggunakan qadim Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i yang pertama yang mencetuskan di Irak, kalau memang pendapat itu didukung oleh Ashabus Syafi'i. Ashabus Syafi'i ini bisa para ulama yang dahulunya menjadi murid dari Imam Syafi'i dan juga para ulama-ulama yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Bila qaul itu mendapat dukungan dari ulama mazhab Syafi'i atau bahkan akabir Syafi'iyah, maka pendapat atau qaul Imam Syafi'i itu boleh dipergunakan karena menjadi qaul yang rajih atau qaul yang unggul atau qaul yang kuat. Seperti di dalam masalah durasi
waktu sholat maghrib. Ada juga seperti bilangan sholat Jum'ah boleh menggunakan qaul qadim Imam Syafi'i, di mana mendirikan sholat Jum'ah boleh minimal 5 orang sampai 12 orang. Itu menggunakan qaul qadim, qaul yang pertama atau pendapat yang pertama. Nah, dan qaul qadim Imam Syafi'i di dalam hal durasi waktu sholat maghrib yang berkaitan dengan durasi waktu berbuka puasa ini merupakan qaul yang mu'tamad, artinya pendapat yang bisa dijadikan pedoman. Bahkan qaul qadimnya Imam Syafi'i di dalam hal durasinya waktu sholat maghrib ini juga bisa tergolong kepada qaul jadid, pendapat yang terbaru, pendapat yang kedua. Karena masalah durasinya waktu sholat maghrib ini Imam Syafi'i mencantumkannya di dalam kitab Al-Imla yang merupakan kitab terbaru dari Imam Syafi'i yang menampung tentang pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang terbaru. Jadi kitab Al-Imla ini adalah kitab Imam Syafi'i yang terbaru min kutubi al-jadidah. Al-Imla ini kitab-kitab Imam Syafi'i yang terbaru. Jadi qaul qadim Imam Syafi'i, qaul yang pertama Imam Syafi'i di dalam masalah durasinya waktu sholat maghrib yang pada bulan Ramadan berkaitan dengan durasinya waktu berbuka puasa. Nah, pendapat yang pertama ini atau qaul qadimnya ini oleh Imam Syafi'i disatukan kembali di dalam kitab yang terbaru, dan itu kitab Al-Imla. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan qaul qadimnya Imam Syafi'i sehingga kita bisa berbuka puasa dengan leluasa, dengan tenang, dan kita juga bisa menyantap hidangan sampai kenyang sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib dengan tenang, dengan sempurna, dengan tertib, dengan sempurna, dengan lengkap. Ini dengan amalia-amalia wudhu atau zikir-zikir yang biasa dilaksanakan setelah sholat. Nah, itu waktunya sholat maghrib yang berkaitan dengan atau durasinya berbuka puasa. Jadi setelah adanya penjelasan ini, kita atau semua kaum muslim muslimat kita tidak usah tergesa-gesa di dalam melaksanakan kegiatan berbuka puasa, maka kita bisa melakukan berbuka puasa secara tenang, tertib, dan sampai puas kita dapat menyantap makanan yang dihidangkan untuk berbuka puasa, sehingga kita bisa melaksanakan sholat dengan tertib, khusyuk, hikmat, dan sebagainya. Kemudian di sini saya ingin meluruskan tentang salah kaprah di dalam membacakan doa buka puasa. Ini kan kita disunatkan untuk mempercepat buka puasa, artinya ketika sudah adzan kita langsung berbuka puasa. Dan juga kita disunatkan untuk membaca doa berbuka puasa ini. Ini terjadi salah kaprah dalam membaca doa berbuka puasa, karena pada umumnya umat Islam suka membacakan doa berbuka puasa itu sebelum berbuka puasa. Sebelum membatalkan puasanya, sebelum menyantap makanannya, dia membaca doanya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baru dia memakan makanannya, atau baru dia membatalkan puasanya dengan makanan atau dengan minum saja. Padahal itu salah. Dan kesalahan itu sudah umum, sudah kaprah. Hanya disebut salah kaprah. Ini perlu diluruskan. Yang sebenarnya yang benar menurut keterangan dalam kitab ini seperti tertera dalam kitab Hasyatul Bajuri di juz 1, Hasyatul Bajuri di juz 1 halaman 293, bahwa yang benar membaca doa berbuka puasa itu setelah berbuka puasa, setelah kita makan, setelah kita selesai minum, setelah kita merasakan kenyang dari makan minum. Nah, setelah selesai makan,
selesai minum, barulah kita membaca doa yang tadi. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, inilah yang benar. Jadi kita selama ini menjalankan kesalahan yang sudah prah, yang sudah umum, makanya disebut salah kaprah. Setelah adanya penjelasan ini, kita jangan melakukan kesalahan yang sudah salah kaprah lagi. Artinya kita jangan membaca doa berbuka puasa sebelum menyantap makanan, atau sebelum menyantap hidangan, atau sebelum membatalkan puasa dengan makan dan minuman. Jadi kita membaca doa berbuka puasa itu yang benar dibaca setelah kita selesai berbuka puasa, setelah kita selesai makan, setelah kita selesai minum, barulah kita membaca doa berbuka puasa. Di sini juga keterangannya, redaksinya wa qauluhu aqiba fitrihi. Nah, aqiba fitri setelah selesai berbuka puasanya. Setelah selesai makan, setelah kenyang makan, minum, sudah puas, baru kita membaca doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dari saya cukup sekian dulu, mudah-mudahan besar manfaatnya untuk kita semua. Keterangannya saya ambil, referensinya semuanya di kitab Hasyiatul Bansuri halaman 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.